Kami akan segera kembali. Saat ini sedang terjadi pembantaian brutal di seluruh Iran. Ayatollah Khamenei bisa merasakan bahwa protes ini berbeda dari yang sebelumnya. Dan itulah sebabnya pasukan Iran sekarang membunuh para pengunjuk rasa pada tingkat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Internet di dalam negeri masih mati, dan sekarang mereka mengejar pengguna yang menggunakan Starlink. Itu berarti mendapatkan informasi tentang para pengunjuk rasa dan kejahatan Iran semakin sulit. Salah satu pesan yang dikirim kemarin berbunyi, beritahu seluruh dunia, mereka menembaki semua orang pada hari Jumat. Mereka menembak ke arah semua orang. Pesan lengkapnya berbunyi, membunuh semua orang di kota, membantai anak-anak orang, IRGC. Para petugas tidak bisa bertahan bahkan selama 5 menit ketika mereka melarikan diri. Mereka ditembak dan dibunuh. 20 orang hari pertama, saya antar 5 jenazah ke klinik depan. Beritahu seluruh dunia. Hari Jumat, semua orang dihujani peluru dengan mudah membunuh 50 orang. Internet saya sekarang terhubung dan terputus setiap 500 detik. Ini awalnya adalah pesan dari Iran. Itu sebabnya terjemahannya agak kurang pas, tapi intinya pesannya jelas. Pasukan Iran sedang melepaskan neraka. Pesan yang baru saja kita baca itu tentang satu kota, satu daerah, tapi ini terjadi di seluruh negeri. Saya mengatakan ini karena media pemerintah Iran di televisi sedang menyiarkan pesan kepada para orang tua anak-anak Iran, memberitahu mereka agar tidak mengizinkan anak-anak mereka keluar. Karena jika mereka terbunuh, Anda tidak bisa mengadu ke pihak berwenang. Itu adalah pesan yang sangat mengerikan untuk disiarkan sebagai pemerintah dari orang-orang ini. Dengarkanlah. Kami segera kembali. Semua, perhatikan baik-baik. Pensperma untuk kelompok-kelompok agama, untuk anggota Basij, untuk semua anggota bangsa revolusioner Hizbullah. Ini kita mendengar seruan dan tangisan, apakah ada penolong dari imam zaman di hari-hari ini saat kita bergerak menuju perubahan besar di dunia ciptaan? Malam ini adalah waktunya bagi semua masjid, semua markas, dimanapun untuk dipenuhi dengan kehadiran seluruh pemuda Hizbullah, kelompok-kelompok agama, dan mereka yang peduli terhadap agama Allah. Malam ini para ibu, ayah menggenggam tangan anak-anak, paman dan bibi menelepon jika tahu anak itu sedang teralihkan perhatiannya. Mereka sebaiknya tetap di dalam jika terjadi sesuatu, ada yang terluka, peluru nyasar, atau ada kejadian lain. Jangan mengeluh jika terjadi sesuatu. Untuk alasan ini, kita sudah melewati hari-hari perpecahan dan konflik dengan para munafik. Kita telah melewati hari-hari sulit itu selama perang 8 tahun. Kami akan segera kembali. Sebelum saya membacakan kesaksian kalian, saya ingin menegaskan kembali. Sangat sulit untuk memverifikasi laporan apapun yang keluar dari Iran saat ini, karena memang tidak banyak laporan yang keluar. Internet mati, mereka memburu pengguna Starlink, dan berusaha memastikan tak ada yang bocor keluar. Menurut sebuah publikasi bernama Iran International, pasukan keamanan Iran menggunakan kekuatan mematikan terhadap para pengunjuk rasa di seluruh negeri. Rekaman yang dikirim ke organisasi itu memperlihatkan beberapa jenazah dalam kantong mayat, menurut saksi mata di video tersebut. Puluhan jenazah terlihat di lokasi tersebut, dengan jenazah tambahan dilaporkan berada di sebuah gudang industri terdekat. Kami juga punya video dari Fordiz, Karaj, dan Al-Qadir di timur Teheran yang menunjukkan jenazah-jenazah tergeletak di tanah. Menunjukkan terjadinya pembantaian massal yang tidak terbatas pada sejumlah kota saja. Perkiraan paling konservatif menunjukkan bahwa setidaknya 2.000 orang telah tewas dalam 44 jam terakhir. Itulah waktu sejak internet telah dimatikan. Seorang dokter di kota utara mengatakan pada Iran International bahwa satu rumah sakit menerima minimal 70 jenazah. Ada 2 hal yang ingin saya tekankan di sini. Ini, 2.000 orang tewas adalah perkiraan konservatif. Saya juga melihat perkiraan hingga 4.000 orang tewas hanya dalam 2 hari terakhir. Dan untuk memberikan konteks yang lebih luas, pada November 2019 terjadi protes ekonomi lain di dalam Iran. Pemerintah melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan sekarang. Mereka melakukan pembantaian untuk menghancurkan gerakan tersebut. Mereka membunuh sekitar 1.500 orang,
jumlah tertinggi yang pernah mereka lakukan dalam pemberontakan. Bulan itu dijuluki November berdarah. Itu rekor terbanyak yang dibunuh rezim Islam. Kini mereka melampaui angka itu hanya dalam 2 hari terakhir. Mereka telah membunuh lebih banyak orang dan mereka terus membunuh lebih banyak orang lagi. Saat kita membicarakan para pengunjuk rasa, jelas ini menunjukkan satu hal, betapa takutnya Ayatollah dan betapa besarnya arti protes ini dibandingkan dengan protes-protes sebelumnya. Apakah ini sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya? Tidak, saya sudah melihat ini di November berdarah 2019. Tapi sekarang berbeda, karena orang-orang benar-benar menggunakan media sosial mereka sendiri. Mereka benar-benar menggunakan nama mereka sendiri. Mereka menunjukkan wajah mereka. Mereka tidak takut untuk mengatakan itu. Dengan lantang, Presiden Trump, kami butuh bantuan Anda. Inilah yang dikatakan oleh rakyat Iran sekarang. Dan saya akan memberitahu Anda alasannya. Karena ini adalah perang melawan rakyat. Rezim itu sebenarnya memerangi rakyatnya sendiri. Ketika mereka mematikan internet, Ali Khamenei justru menggunakan platform media sosial yang sama yang telah mereka larang untuk 18 juta orang dari media sosial tersebut. Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Republik Islam, kini ada di Twitter dan memerintahkan pembantaian. Mereka menegaskan tidak akan menyerah dalam perjuangan. Kamu kira ini akhir baginya? Ya, dan itulah yang dia takuti. Itulah sebabnya dia takut rezimnya akan berakhir. Itulah sebabnya dia memerintahkan pembantaian. Itulah sebabnya dia benar-benar memutuskan semua komunikasi, benar-benar gelap total. Jadi itulah mengapa aku merasa gugup. Inilah alasan Ayatollah kini memakai drone untuk warganya sendiri. Mereka menerbangkan drone pada malam saat protes, merekam wajah para pengunjuk rasa. Keesokan paginya, mereka menggerebek rumah para pengunjuk rasa dan menangkap mereka. Menurut The Guardian, mereka telah menangkap minimal 2.300 orang. Dan penting untuk diingat bahwa semua penangkapan ini pada dasarnya sama dengan hukuman mati karena Khamenei menganggap para pengunjuk rasa ini sebagai musuh Tuhan. Dan di Iran, itu berarti kamu langsung masuk ke daftar hukuman mati, tapi tampaknya pembunuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Tadi malam, IRGC menempatkan penembak jitu di gedung-gedung dan mulai menembaki pengunjuk rasa di seluruh kota. Ratusan orang tewas seperti ini hanya di Teheran. Seorang pekerja rumah sakit mengatakan kepada British Broadcasting Corporation bahwa jumlah jenazah sangat banyak hingga kamar mayat tak cukup menampungnya. Jenazah-jenazah itu kemudian diletakkan di atas satu sama lain setelah kamar mayat penuh. Mereka menumpuknya di atas satu sama lain di ruang doa. Seorang warga Iran menyebut pembantaian ini lebih besar dari semua pembunuhan pada pemberontakan sebelumnya. Mereka membantai habis orang Iran, tua dan muda, seperti daun gugur di tanah. Situasi di dalam Iran berubah sangat cepat dan kami melakukan yang terbaik untuk terus memberi kalian informasi terbaru. Sayangnya, meliput aksi protes di YouTube bukanlah pilihan yang aman. Jadi, jika kalian sempat, tekan tombol subscribe di bawah. Itu sangat membantu algoritma kami. Sekarang, kita lanjut ke aksi protes. Ini kemungkinan besar akan berlanjut beberapa hari ke depan karena televisi negara Iran, saluran berita di televisi Iran. Penting diingat, itu satu-satunya yang ditonton rakyat Iran karena mereka tak punya akses ke dunia luar. Nah, saluran berita televisi itu sekarang menayangkan segmen yang menyebut para pengunjuk rasa ini sebagai teroris bersenjata. Ini sangat berbeda dengan 2 hari lalu saat para pengunjuk rasa disebut perusuh oleh pemimpin tertinggi. Kata-kata itu menunjukkan rencana mereka, yaitu mendiskreditkan pengunjuk rasa di mata publik Iran. Jadi pembunuhan bisa terus berlanjut dan sayangnya sepertinya kita akan semakin sedikit mendapatkan informasi tentang pembunuhan ini. Inilah sebabnya saya ingin membicarakan tentang Starlink. Seperti yang mungkin kalian tahu, ada sekitar 40-50 ribu terminal Starlink di Iran. Dan itu satu-satunya cara orang Iran terhubung ke dunia luar. Sekarang, 50 ribu memang terdengar seperti angka yang besar, tapi penting untuk diingat bahwa Iran adalah negara dengan 92 juta penduduk. Dan 2 malam yang lalu, kita melihat bahwa jutaan orang benar-benar melakukan protes, jadi 50 ribu jelas tidak cukup untuk semua pengunjuk rasa. Dan sekarang tampaknya IRGC benar-benar memburu terminal Starlink ini dan memburu orang-orang yang menggunakannya.
Internet satelit tanpa izin sekarang secara resmi diklasifikasikan sebagai ancaman bagi negara. Kepemilikan dianggap sebagai ancaman keamanan, bukan pelanggaran teknologi. Selama pemadaman, setiap koneksi yang masih aktif akan menonjol ketika jaringan fiber dan seluler mati. Sinyal Wi-Fi Starlink menjadi seperti suar penunjuk lokasi ketika Starlink diaktifkan. Saat protes, mereka menandai lokasi yang diduga masih beroperasi, penggeledahan diperketat, informan diaktifkan, hotspot dianggap sel musuh, dan biayanya sangat brutal. Sayangnya, semuanya berjalan efektif. Salah satu laporan menyebut pemerintah lebih berhasil mematikan Starlink dan mengendalikan informasi. Hari ini jauh lebih sedikit video dibandingkan 2 malam sebelumnya di saluran-saluran biasa. Namun untungnya bagi kita, video-video yang muncul tetap memberi kita banyak informasi. Layar ini menampilkan video dari Prun dan Teheran yang menunjukkan kerumunan demonstran menggunakan cahaya ponsel sambil meneriakkan slogan anti pemerintah. Alasan mereka menggunakan ponsel adalah karena pihak berwenang telah memutus aliran listrik di beberapa jalan di Teheran dalam upaya menekan aksi protes. Namun, seperti yang Anda lihat, jumlahnya tampaknya tidak berkurang. Malah, semakin banyak kelompok kini bergabung dan mendukung para demonstran secara terbuka. Kelompok politik Iran, Azerbaijan, dan Turki mengeluarkan pernyataan bersama yang mengajak penduduk Turki di Iran untuk aktif ikut serta dalam aksi protes. Turki Azerbaijan di Iran adalah salah satu komunitas etnis terbesar, bukan kelompok kecil. Ini menunjukkan eskalasi signifikan dan potensi mobilisasi etnis dan regional, selain kerusuhan rakyat yang meluas. Lalu kita juga punya Partai Kebebasan Kurdi, yang mengklaim bahwa mereka sekarang menyerang basis-basis IRGC, dan mereka juga mengklaim telah melukai setidaknya 3 anggotanya. Kelompok ini ternyata sangat kompeten dalam pertempuran, dengan pengalaman lama melawan Islamic State of Iraq and Syria di Suriah dan berbagai front lain. Mereka pernah bekerja sama dengan pasukan Amerika Serikat di Suriah. Meski jumlahnya kecil, mereka tetap kekuatan serius. Kita juga punya Amerika Serikat. Presiden Trump tadi malam menulis di Twitter bahwa Iran sedang mengalami kebebasan luar biasa, dan Amerika Serikat siap membantu. Bagi banyak orang, ini mungkin terlihat seperti pernyataan biasa dari Presiden Trump belakangan ini. Namun, yang lebih penting adalah laporan baru dari Wall Street Journal. Laporan ini menyatakan bahwa pemerintahan secara resmi telah memulai diskusi awal tentang bagaimana melakukan serangan terhadap Iran, termasuk lokasi mana saja yang mungkin menjadi target. Salah satu opsi yang dibahas adalah serangan udara besar ke target militer Iran. New York Times juga melaporkan hal ini. Laporan tersebut mengatakan bahwa Presiden Trump telah diberi pengarahan tentang opsi baru untuk serangan militer di dalam Iran dan sedang mempertimbangkannya secara serius. Sebagai tanggapan atas upaya rezim Iran untuk menekan demonstrasi, Trump telah diberikan berbagai opsi, termasuk serangan terhadap lokasi non-militer di Teheran. Beberapa opsi terkait langsung dengan elemen-elemen dinas keamanan Iran. Namun, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa para komandan CENTCOM akan membutuhkan lebih banyak waktu sebelum melakukan serangan apapun. Semoga ini bisa membantu pengunjuk rasa dan keputusan segera diambil. Untungnya, menurut laporan lain, Iran menanggapi berita ini dengan serius. Menteri Luar Negeri Iran sedang berada di Lebanon untuk kunjungan ekonomi dan melakukan pertemuan. Mungkin itu pertemuan ekonomi, dia bertemu pejabat Lebanon. Namun, dia mempersingkat kunjungannya dan kini terbang kembali ke Teheran. Sekarang, tentu saja ini bisa saja karena banyak alasan yang berbeda. Ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam Iran sehingga dia bisa saja kembali untuk salah satu dari hal-hal itu. Tapi ini memberitahu kita satu hal, ini menandakan bahwa dia mengubah jadwalnya dan itu berarti ada sesuatu yang penting sedang terjadi di dalam negeri. Sekarang, kami akan fokus ke perbatasan Iran. Tampaknya Amerika Serikat melakukan serangan tadi malam di Suriah terhadap target Islamic State of Iraq and Syria. Saya yakin ini pesan jelas untuk Iran. Lihat serangan-serangan ini. Berita terbaru, Amerika Serikat melancarkan serangan di Suriah. Selamat siang, John. Pejabat mengatakan ini adalah balasan atas pembunuhan 2 tentara Garda Nasional Iowa dan penerjemah Amerika mereka bulan lalu.
Di Suriah, jika Anda ingat, ada gelombang pertama serangan udara terhadap negara Islam di Suriah pada 19 Desember. Malam itu F-15 Strike Eagle digunakan, A-10 Warhawk serta helikopter tempur Apache milik Angkatan Darat. Kami masih menunggu konfirmasi soal penggunaan kali ini, tapi John, aset-aset itu masih ada di wilayah itu. Skuadron F-5 Strike Eagle selalu hadir. Jelas, rezim itu tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Semoga pembunuhan segera berhenti. Namun demikian, kami akan terus memberikan pembaruan kepada kalian di Business Basics. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Nama saya Sam dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Salah satu masalah dalam membuat video seperti ini, di mana kami menampilkan banyak serangan drone, meskipun tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka dalam video tersebut. YouTube biasanya mendemonetisasi atau membatasi video kami, bahkan dalam seminggu terakhir kami punya 4 video perang yang didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah untuk pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan perang modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami yakin penting untuk meliput semua ini, jadi kami meluncurkan platform sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs itu. Dengan cara itu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan. Kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, jika ingin menonton video tanpa sensor dan konten bonus yang tak bisa diunggah di YouTube, gabunglah di basicsinsider.com. Anda juga bisa klik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami. Jadi terima kasih banyak, nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.